Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Jikri Bayhaki dari Teknik Grafika 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 contoh perubahan fisis dan 3 contoh perubahan kimia. Yang pertama adalah air berubah menjadi es. Ketika air berubah menjadi es, terjadi perubahan fasa dari cair menjadi padat. Proses ini disebut pembekuan atau pembekuan pada titik tertentu suhu. Molekul air kehilangan energi panas yang cukup untuk membentuk susunan kristal yang padat. Selama proses ini, energi panas dilepaskan yang mengakibatkan suhu air turun sampai mencapai suhu pembekuan, yaitu 0 derajat Celcius. Pada titik ini, air mulai membentuk struktur kristal yang padat dan membentuk es. Lalu yang kedua adalah air dipanaskan akan menguap. Ketika air dipanaskan, terjadi perubahan fase dari cair menjadi gas. Proses ini disebut penguapan atau evaporasi. Pada titik tertentu, suhu molekul air akan mendapatkan energi panas yang cukup untuk melepaskan diri dari ikatan molekul dalam air cair dan berubah menjadi gas. Ini terjadi pada suhu yang lebih rendah daripada titik didih air. Penguapan juga terjadi pada permukaan air terbuka, di mana molekul-molekul di permukaan yang paling aktif memiliki energi yang cukup untuk melarikan diri dari cairan dan berubah. Lalu yang ketiga adalah gula dilarutkan ke dalam air. Ketika gula dilarutkan ke dalam air, terjadi proses yang disebut pelarutan. Gula yang membentuk kristal padat akan larut dalam air dan menjadi larutan yang homogen. Pada tingkat molekuler, gula akan dikelilingi oleh molekul air. Ini terjadi karena gula dan air memiliki interaksi yang kuat antara molekul-molekulnya. Ketika gula dilarutkan, gula mengisi ruang di antara molekul-molekul air, membentuk larutan yang seragam di mana gula tidak lagi terlihat sebagai partikel tersendiri, tetapi tersebar merata dalam air. Ini adalah contoh perubahan fisika karena tidak ada reaksi kimia baru yang terjadi, atau gula tetap gula tetapi dalam bentuk yang lebih terdispersi di dalam air. Selanjutnya, kita lanjut ke perubahan kimia. Yang pertama adalah makanan yang membusuk. Ketika makanan membusuk, terjadi perubahan kimia yang disebut dengan proses pembusukan atau pelapukan biologis. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur memecah molekul-molekul kompleks dan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini menghasilkan bau yang tidak sedap dan juga dapat menghasilkan gas seperti metana dan belerang dioksida. Makanan yang tadinya memiliki komposisi kimia tertentu setelah membusuk berubah secara radikal menjadi senyawa-senyawa baru yang lebih sederhana. Selanjutnya, kita lanjut ke perubahan kimia. Yang pertama adalah makanan yang membusuk. Ketika makanan membusuk, terjadi perubahan kimia yang disebut dengan proses pembusukan atau pelapukan biologis. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur memecah molekul-molekul kompleks dan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini menghasilkan bau yang tidak sedap dan juga dapat menghasilkan gas seperti metana dan belerang dioksida. Makanan yang tadinya memiliki komposisi kimia tertentu setelah membusuk berubah secara radikal menjadi senyawa-senyawa baru yang lebih sederhana. Lalu yang terakhir adalah kertas dibakar menjadi abu. Ketika kertas dibakar, terjadi reaksi kimia yang disebut pembakaran. Proses ini melibatkan reaksi antara kertas yang terbuat dari selulosa dan lignin dengan oksigen di udara. Ketika kertas terbakar, senyawa-senyawa organik dalam kertas terurai menjadi gas-gas seperti karbon dioksida dan uap air. Sementara residu padat yang tersisa adalah abu. Proses ini juga menghasilkan energi panas dan cahaya. Kertas asli berubah secara permanen menjadi senyawa-senyawa baru yang berbeda.